kepastian hukum, mudah perizinan, tentu saja terakhir kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kembali dalam program yang bernama Podcast Telusur Parlamentaria. Nah, podcast Telusur Parlamentaria ini sebenarnya untuk mengupas tupoksi Dewan Kota Bekasi. Kebenaran kita lagi ada di Kota Bekasi ini. Nah, ini sudah hadir di sebelah kiri saya, Bapak Samuel Sitompul. Selamat sore Pak Samuel. Sehat Pak Diki. Siap. Nah, Pak Samuel Sitompul ini anggota dari Komisi 1 DPRD yang membawahi hukum, birokrasi, kependudukan hingga reformasi ya, reformasi teknologi. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan ya. Ya, betul Bapak. Kita akan kupas langsung bagaimana Komisi 1 bekerja mengawasi, menegur, hingga memastikan pelayanan publik berjalan untuk kepentingan rakyat. Oke, silahkan memperkenalkan diri Pak Samuel. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki. Saya Samuel Sitompul, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya Dapil 1, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dari fraksi PDI Perjuangan. Iya, luar biasa ya. Jadi di Komisi 1 ini seperti apa sih Pak yang sekarang lagi hype ini yang lagi dibahas di Kota Bekasi? Ya, Pak Diki, selain Komisi 1, kebetulan saya juga pimpinan Bapemperda, ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Mungkin kita mulai bahas diskusi dengan Komisi 1 terlebih dahulu. Ya, hari ini kita baru selesai pembahasan untuk RPJMD, itu yang sangat urgent. Ya, ada beberapa dinas yang memang kita perjuangkan menambah anggarannya. Ya, contoh seperti Kesbangpol, itu menjadi mitra kita. Kenapa? Kami hari ini bergerak bagaimana supaya sosialisasi paham kebangsaan dan semangat kepancasilaan lebih masif lagi dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol, ya, dan nanti juga narasumbernya akan tentu saja melibatkan teman-teman anggota DPRD Komisi 1. Ya, kita melihat hari ini kemarin ya ada penggerebekan teroris. Artinya paham radikalis ini bukan isapan jempol, ya, bahkan saat tempo silam dulu ada ASN yang melakukan persekusi, ya, ASN yang menolak keberagaman rumah ibadah lah. Tapi artinya perjuangan kita itu konkret, Pak Diki. Ya, tapi nggak hanya situ saja. Contoh juga hari ini kita lagi berjuang terkait dengan teman-teman yang P3K R4. Ya, alhamdulillah mereka tetap memiliki status. Bisa ya mereka ya? Ya, tetap memiliki status. Dan pasti itu Pak? Ya. Bahkan tadi hari ini Pak Diki, saya rapat dengan teman-teman BKPSDM hari ini barusan. Saat Pak Diki habis datang tadi, ya kita bersyukur bahwa akan ada kepastian nasib bagi 3.487 P3K pada waktu. Tadi udah kita rapat dengan BKPSDM, tapi saya tidak akan buka di sini karena biarlah sistematis teknisnya akan jalan sendiri. Nah, begitu Pak Diki. Nah Pak, ini kan kalau rakyat ditanya Komisi 1, publik sering mengaitkan hal-hal serius, itu bisa dijelaskan nggak Pak dalam 3 kata Komisi 1 itu seperti apa sih? Oke, 3 kata Komisi 1. Iya. Kepastian hukum, siap, mudah perizinan, tentu saja terakhir kebangsaan. Itu Komisi 1 ya? Komisi 1. Jadi disitulah itu semua. Iya, betul. Oke, luar biasa. Kepastian hukum menjadi penting. Kenapa begini? Hari ini kita mengenai PTSL, ya, kita juga tentu melakukan pengawasan secara berkala, ya, dengan secara terukur. Bagaimana orang tidak sulit melakukan perizinan. Contoh izin apa misalnya PBG, SLF, ya, mereka mau bangun restoran, mau bangun itu nggak sulit lagi, semua udah satu pintu, ya, dan nggak ada biaya pungli-pungli. Saya pastikan. Memangkas itu ya, memangkas. Oh iya dong, sehingga ketika orang mau mendirikan izin usaha di Kota Bekasi nggak sulit lagi. Ya, tentu saja sesuai dengan peraturan daerah yang kita miliki ya. Misalnya ya nggak boleh alkohol minum di sini gitu. Tapi kan ada juga ketentuan yang di wilayah tertentu gitu. Artinya kita tetap bekerja melakukan pengawasan seperti itu. Karena begini Pak Diki, saya melihat hari ini ya ini menjadi PR kita bagi teman-teman Komisi 1 ya. Kadang-kadang somehow
di lapangan izinnya sudah terbit. Ya, contoh salah satu hotel di daerah Mustika Jaya. Izinnya sudah terbit. Izin sudah terbit. Berdasarkan apa namanya kan kalau PBG SLF itu kan berarti ada izin damkarnya, ya, terus dampak lingkungannya, studi visibilitas ya, itu sudah dilakukan. Tapi memang somehow ini memang teman-teman PR Komisi 1 ya, lapangannya nggak nerima justru warga. Nah tentu selain memang pengawasan, ini tugas teman-teman Komisi 1 kemarin juga pada turun, ya melakukan edukasi, tabayun dengan warga, supaya iklim investasi tumbuh subur di Kota Bekasi. Tidak terganggu ya. Oh iya pasti dong Pak Diki. Belum ada juga studi, maksudnya kalau di SLF itu kan ada juga tuh studi terkait persetujuan warga atau apa itu nggak masuk iya. Gini, tanda tangan RT RW setempat gitu. Pada prinsipnya persetujuan warga itu juga menjadi penting. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa sudah disetujui baru teman-teman ini mungkin karena mereka tentu saja ya berharap ada lapangan pekerjaan, warga bisa terlibat. Ya hal-hal sesederhana itu. Mungkin komunikasi yang nggak bagus. Dan hari ini saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota ya. Kita berjuang banget untuk supaya ormas-ormas yang meresahkan, ormas-ormas yang menghambat jalur investasi ya bergerak cepat. Kemarin yang kasus Bantar Gebang, pungli kan? Mengatasnamakan salah satu ormas, ya wali kota bersama Kapolres bergerak cepat. Kalau nggak salah tidak sampai 1 minggu ketangkap, walaupun di daerah Sukabumi kalau nggak salah. Nah itu bagian dari upaya teman-teman Komisi 1 juga bersama pemerintah daerah menjaga iklim investasi. Kondusivitas. Oh pasti Pak Diki. Orang betul dong. Usaha harus nyaman. Gitu iya itu menjadi penting Pak Diki. Nah sambil minum Pak Diki. Ya oke siap silakan. Komisi 1 itu membawahi mitra strategis seperti Satpol PP, Disduk Capil, BKPSDM. Menurut kacamata Bapak nih, titik mana DPRD yang paling masif yang harus dilaksanakan? Baik apakah titik legislasi, titik pengawasan, atau titik kontrol birokrasi? Mana nih dari 3 hal ini, yang mana nih dari Komisi 1 yang paling keras dilaksanakan? Jadi pimpinan Komisi 1 itu ada Bung Rufati dari Gerindra, kemudian wakilnya ada dari Pak Rudi Herdiansah, PDI Perjuangan, kemudian ada sekretarisnya Komisi 1 dari PKB. Ya. Kami ke-11 anggota Komisi 1 itu sepakat membagi-bagi bidang. Ya, ada 4 orang ngurusin departemen dinas ke sini, 4 orang dinas yang ini dan lain sebagainya. Jadi dibagi-bagi. Nah, yang paling sering nih yang paling dibutuhkan kira-kira apa nih Pak dari Komisi 1 ini, dari legislasi kah atau pengawasan kah atau kontrol birokrasi kah? Absolutely paling penting adalah pengawasan. Pengawasan ya. Mungkin hari ini kita tahu demo sedang besar juga, ya, membubarkan DPR. Tapi faktanya ketika DPR RI bubar, ini soalnya agak melebar dikit, tapi ini sama dengan akan menjadi Kota Bekasi juga. Iya, akan jadi sinergi ya. Nah, kalau bubar justru berbahaya bagi pemerintah karena keotoritasan, kediktatoran akan muncul tanpa dilakukan pengawasan. Nah, sama halnya juga dengan Pemda Kota Bekasi hari ini. Perlu pengawasan dari teman-teman Komisi 1. Tujuannya apa? Supaya cita-cita visi wali kota Bekasi yang dipimpin oleh Bapak Triadianto juga bisa terjawab dengan baik. Contoh, misalnya begini, wali kotanya sudah punya gambaran, grand design, ya seperti ini. Ternyata kaki-kakinya, pembantunya Pak Wali Kota dalam hal ini kepala dinas tidak mampu menerjemahkan visi, ya dari Wali Kota Bekasi. Maka itu tugas teman-teman Komisi 1 juga mengingatkan, pengawasan, ya, controlling, check and balances. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau ditanya hari ini, saya secara pribadi, Pak Diki, saya hari ini tentu saja berjuang terkait dengan semangat kebangsaan. Begini, ya ternyata kan baru-baru ini ada penangkapan, ya kan, kasus terorisme itu. Udahlah, kalau saya hari ini berjuangnya adalah secara pribadi ya, memang udah dibagi-bagi nih teman-teman. Saya saat ini berjuang bagaimana semangat kepancasilaan, semangat kebinekaan, ya, itu bisa meresap sampai ke level bawah, sehingga tidak ada lagi namanya vandalisme,
tidak ada lagi tawuran antar remaja, Persekusi. persekusi bahkan ya, atau hal-hal sulit untuk melakukan izin rumah ibadah. Udahlah, kita kalau mau maju emang harus bersatu. Nah, jadi saya lagi berjuang di situ Pak Diki. Saya secara pribadi ya, saya kok teman-teman Komisi 1 yang jadi banggar, kita kawal supaya anggarannya itu ada. Nah, nanti setelah anggarannya terbit di 2026, kita teman-teman Komisi 1 juga jalan pengawasan ya, bagaimana supaya dana yang sudah kita siapkan anggarkan itu bisa realisasi, pendistribusian informasi semangat kebangsaan dan Pancasila juga bisa jalan dengan baik. Karena teman-teman anggota dewan saya rasa harus dilibatkan. Karena mereka adalah faktanya hari ini tokoh masyarakat yang paling dekat dengan nama warga. Mau tahu Pak Diki? Kalau jadi dewan itu, warga token listriknya mati aja minta sama kita Pak Diki. Gitu ya. Lapor dia. Sampai segitu. Artinya udahlah, daripada undang guru besar berbicara, udah teman-teman dewan yang turun karena kita akan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh warga. Jadi tidak bahasa yang intelektual. Tapi kalau tadi Pak Diki garis pertanyaan, saya jawab, hari ini teman-teman Komisi 1 yang dipimpin oleh pimpinan komisinya, tentu saja kita berbagi pengawasan ya, ada teman-teman yang ngawasin A, teman-teman ngawasin B, teman-teman ngawasin C, sehingga fokusnya semua jalan. Jadi fokus di Komisi 1 ini pengawasan malah yang lebih masif. Oh iya dong, pasti pengawasan. Sama yang kayak tadi, barusan yang saya bilang tadi, nasib kepastian P3K, R4 seperti apa. Kita awasi Pak Diki. Dan alhamdulillah hari ini rapat tadi dengan BKPSDM, ya akhirnya saya yakin, bukan saya yakin, nasibnya sudah diperjelas, pasti akan memiliki kejelasan. Cuman saya tidak bisa sampaikan di publik hari ini. Prinsipnya teman-teman P3K yang hari ini belum berhasil P3K R4 ya, nggak usah khawatir, nasib teman-teman insya Allah aman, tetap kita pikirkan dan kita perjuangkan. Jumlahnya berapa tuh Pak? 3487. 3.487 orang. Kalau sudah mendengar berarti sudah bisa tidur tenang ya kan, selama ini kan mereka bagaimana ini nasibnya kan gitu. Nah, tinggal tugas teman-teman doain kami para legislator ini tetap sehat dan memperjuangkan hak dan kewajiban teman-teman sekalian. Hak, bukan kewajiban ya. Sering terdengar kritik bahwa DPRD hanya hadir di rapat-rapat formal. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa Komisi 1 benar-benar menyentuh aspirasi masyarakat bukan sekedar formalitas rapat? Apa yang sudah dilaksanakan Pak di Komisi 1 nih? Sidak-sidak atau ya tadi R4 salah satunya ya. Selain itu Pak kira-kira? Ya, selain itu juga kita begini, sidak-sidak itu juga kita lakukan ya. Banyak hal, contoh kita pernah KTR BPN, ya kita mau ngecek proses penlog pendaftaran tanah, ya kita lakukan itu. Nah, terus kemudian ketika mulai sosialisasi, teman-teman dewan juga turun di kecamatan-kecamatan yang sudah ditentukan menlognya. Nah, padahal kan kalau kita bicara objektif, ATR BPN itu kan mitra yang tidak segaris. Iya betul. Ya, tapi dia atas mitra, ya. Dia. Betul. Beda karena mereka bertanggung jawab bukan pada pemerintah Kota Bekasi. Mereka ke kementerian. Bertanggung jawab pada kementerian. Tapi atas nama kehendak rakyat Kota Bekasi, kita tetap membangun hubungan sinergi yang baik. Kita awasin prosesnya, kemudian kita hadir saat sosialisasinya supaya tidak ada pungutan-pungutan. Ya, ini calo-calo tanah nih. Kalau kami bilangnya istilahnya maklar. Ya. Nah, ini kita awasi ya supaya teman-teman ada rasa aman ya. Kemudian bisa dengan baik begitu Pak Diki. Nah, Pak, kita sudah panjang lebar berbicara tentang peran dan fungsi ya. Nah, ini kemudian di segmen kedua ini tentang legislasi dan pengawasan. Apa ada revisi perda strategis tentang hal-hal yang menyangkut misalnya perlindungan anak, administrasi kependudukan, ya keamanan lingkungan tadi, dengan Satpol PP. Ada nggak revisi perda yang sepengetahuan Bapak? Ada dong. Beneran Bapak pemperda juga kan? Nggak mungkin saya nggak tahu. Jadi bahasanya tidak sepengetahuan ya. Yang Bapak kerjakan. Nah, gitu ya. Ya, tentu saja ada ya. Tapi memang hari ini beberapa juga udah kita pansuskan kemarin. Ya, ada revisi perda apa nih? Bisa dijelaskan? Oke, kita akan membagi dengan sedang dibahas, sudah dibahas. Iya, yang sudah dibahas. Oke. Yang sudah dibahas itu tentu saja kita ada beberapa pansus terkait dengan sampah. Ya, direvisi ya itu ya? Oh iya betul. Kemudian terkait dengan perlindungan anak. Nah, ini Komisi 1 perempuan dan anak. Oke. Ya. Itu revisi juga ya? Ya betul. Istilahnya junto penambahan. Nah, jadi
hari ini masih di pansus, sudah selesai dipansuskan, memang tinggal diterbitkan aja ya, kita diparipurnakan hasil dari pansusnya. Tapi kalau dipertanyakan hal lain adalah yang sudah dikerjakan teman-teman Bapak Perda ini bagus sekali. Hari ini kita sudah melakukan perubahan BPRS yang sebelumnya bank perkreditan menjadi bank perekonomian rakyat syariah Reksadana. Nah, apa penambahan nomenklaturnya? Aktivitas pembiayaannya jadi lebih besar. Ada dana bergulir di sana. Ya. Kemudian selama ini mungkin BPRS terbatas dalam melakukan aktivitas pemberian kredit untuk dana bergulir. Hari ini kita tambahkan 180 miliar, Pak Diki. Ditambah ya? Betul, kita tambahkan. Nah, apa tujuan permanfaatannya? Begini, hari ini banyak warga kita mau mulai usaha, ada ide nggak punya modal. Ya. Kedua, akhirnya malah terlilit dengan pinjol. Atau bahkan yang agak lebih parahnya lagi, rentenir. Nah, koperasi berkedok rentenir. Ya. Maka solusi yang kita bangun adalah mempersiapkan dana untuk didistribusikan dana kredit, Pak Diki. Nah, jadi warga yang agak sulit atau nggak tahu caranya, persyaratan tentu lebih mudah ya untuk melakukan dana kredit. Tentu saja memang harus berKTP Bekasi ya. Oh ya pasti. Domisili usahanya di Bekasi, tapi tidak serumit yang dilakukan oleh bank-bank konvensional lainnya. Iyalah. Nah, agak berlapis di sana. Betul, ini lebih mudah. Memang juga ada batas dana yang diberikan, ya, sesuai dengan kebijakan dari BPRS itu sendiri. Tapi prinsipnya ini kita dorong agar pertumbuhan UMKM, Pak Diki. Pak, bahwa masyarakat akan lebih gampang. Artinya mereka ngajuin kredit jauh lebih mudah karena persyaratan lebih mudah, nggak dipersulit, dan tentu saja bunganya jauh lebih ringan daripada bunga kur. Ya, dari bunga konvensional manapun ini rate-nya paling rendah karena kan untuk syariah. Ya? Sorry, saya nggak bilang bunga deh. Kalau di syariah, perbankan syariah itu berbeda. Disebut dengan bagi hasil. Ya. Bagi hasilnya lebih ini dan syarat-syaratnya lebih ringan. Oh ya pasti, Pak Diki. Nah, setelah itu digelontorkan, gimana animo masyarakat nih yang mau berusaha atau mau melakukan bidang-bidang usaha? Ya, memang itu belum bisa berjalan karena per 2026, karena anggarannya disiapkan per 2026. Tapi saya yakin 185 miliar tadi ada penambah 180 miliar. Tapi saya yakin animo warga ini akan baik. Kemudian ya alhamdulillah saya yakin ya pasti rakyat Kota Bekasi mendukung apa yang teman-teman Bapak Perda kerjakan karena itu untuk kebaikan rakyat Kota Bekasi. Pak, apa bentuk konkret intervensi Komisi 1 nih ketika di balik Komisi 1 lagi deh. Tadi Bapak Perda Komisi 1. Tadi kan tentang revisi Perda ya, Pak. Ya. Nah, apa bentuk konkret nih intervensi Komisi 1 ketika masyarakat mengeluhkan pelayanan publik, Pak? Konkret intervensi yang sudah dilakukan Komisi 1. Oke, baik ya. Ini tidak bermaksud menyudutkan. Intervensi berarti ada kesalahan, kita awasi. Betul. Kalau teman-teman ingat, lurah di salah satu, saya nggak sebut wilayah ini, jadi agak lebih aman ya. Lurah di salah satu kecamatan Bekasi Barat, yang tempo silam viral ketika saat bulan suci Idul Fitri ya, untuk menyambut hari raya Idul Fitri, hari Ramadan. Nah, mereka minta proposal. Bos kasur tuh saya masih ingat. Ya, karena itu jadi viral seakan-akan kok pemerintah pungli gitu. Dan itu terang-terangan secara tertulis. Ya, itu banyak yang DM saya, Pak Diki. Tolong sikapi Pak Dewan. Ya mungkin warga juga nggak tahu ya saya komisi berapa, tapi kebetulan itu komisi kita ya, pemerintah. Komisi 1 ya. Nah, itu langsung kita tegur di tempat dan meminta maaf. Dia meminta maaf ke publik. Pada akhirnya meminta maaf ke publik. Ya. Karena di stempel dan tanda tangan lurah. Tapi akhirnya cuma satu yang kita tegur. Saya yakin menjadi efek domino di 56 kelurahan Kota Bekasi. Jadi jangan ada yang coba-coba main-main pungli ke warga. Ya, hati-hati, hari ini semua ya gampang viral. Jadi itu salah satu intervensinya. Coba Pak Diki bayangkan. Saya ajak Pak Diki berpikir. Saya boleh dong saya tanya balik. Boleh tanya balik ya. Kalau semua lurah melakukan itu kepada pegiat usaha.
Seperti apa itu? Apa citra pemerintah Kota Bekasi? Tentu jelek. Iya, jadi premanisme, Pak. Ya kan? Berkedok Berkedok instansi pemerintah. instansi pemerintah. Iya. Nah, kita lakukanlah penertiban. Intervensi langsung dong. Langsung kita awasi, kita tegur di tempat, lurah minta maaf. Nggak diganti ya lurahnya. Ya. Gini, Biar jadi efek jerah gitu, Pak. ya setiap orang Punya kesalahan lah ya. ya layak mendapat kesempatan kedua untuk berubah. Dan memang ya apa sulitnya sih memaafkan kan seperti itu Pak Iya. Diki ya. Yang penting tidak terulang. Kalau terulang pecat saya. Iya. Saya kasih Notis ya. Hati-hati ya, baik-baik. gini Pak Diki. Iya, iya. Saya jadi anggota dewan enaknya Pak Diki. Eh, Saya harus sampaikan. Iya. Saya nggak pernah berbisnis dengan APBD Iya. maupun dengan APBN. Nggak pernah apa namanya pokir-pokir gitu ya. Nggak. Jadi apa yang saya sampaikan Iya. fakta aktual aja. Ya, gitu. Itu enaknya kita ngomong bisa Nggak ada apa beban adanya. ya, berarti Nggak ada ya? beban Pak Diki, nggak ada beban. Ya, Ya Pak Diki, karena nggak ada kalau beban lah. kalau sudah ada pokir-pokir biasanya kan sama kepala-kepala dinas tertentu kan jadi pakai gitu ya. Udah Kan? kita nggak menuju sana, tapi artinya saya nggak seperti itu. Oke. Ya, Ya, siap. dan bukan apa ya, saya yakin lah semua teman-teman dewan itu pokir itu harus memiliki bermanfaatan secara langsung Iya. buat warga Kota Bekasi. Udah, kita lanjut kembali. Iya. Nah, itu tadi sudah segmen 1 kita membahas terkait peran dan fungsi. Ya. Kemudian legislasi dan pengawasan kita sudah selesai. Sekarang di segmen 3 tentang digitalisasi dan inovasi pemerintah. Nah, ini penting banget nih Pak, karena menurut banyak informasi yang kita terima juga bahwa APBD kita sebenarnya bisa naik signifikan bila terjadi digitalisasi. Karena digitalisasi ini memang dibuat untuk menghindarkan yang bocor-bocor itu loh Pak. Ya kan? Nah ini pertanyaannya, Diskonminfo Standi punya PR besar tentang transparansi dan digitalisasi. Menurut Bapak sudahkah Pemkot Bekasi serius membangun open government untuk atau masih sebatas jargon digital? Jadi gini, ya, kalau prinsip GCG, Good Corporate Governance, yang seperti Pak Diki bilang, itu bukan hanya di Diskominfo, tapi seluruh dinas, ya, okay. seluruh dinas, seluruh bagian harus melakukan hal tersebut. Yeah. Tapi kalau Pak Diki mempertanyakan bagaimana pemerintah mengoptimalkan digitalisasi dalam pelayanan warga, nah, itu publik itu saya akan jawab. Tapi kalau Pak Diki tanya bagaimana dengan Pemkot Kota Bekasi ini sudah membangun open government nggak, Pak? Ya, gitu. Kita dengan jawab atau masih sebatas jargon digital aja? Oh, enggak dong. Itu kan udah berjalan ya. Udah sama-sama tahu lah kita di dalam hal itu. Tapi kalau saya mau jawab mengkaji tentang Diskominfo, hari ini memang Diskominfo punya PR besar. Saat rapat dengar pendapat waktu itu dengan dipimpin oleh Pak Kadis, bahwa Diskominfo harus bisa menjalankan visi Smart City yang dimiliki oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Bekasi. Dia harus mampu menerjemahkan. Waktu itu kita habis rapat dengan pendapat, dia menyampaikan ya bagaimana comment center berjalan. Kemudian yang kedua, nanti akan ada aplikasi, saat ini kan via masih telepon. Jadi ada nomor yang kita berikan, hotline, untuk ketika ada aduan warga, jalan mati, lampu jalan mati, jalan rusak, banjir. Nah, itu ada hotline-nya. Tapi di sisi lain memang harusnya hari ini kita sudah masuk ke ranah percepatan, tidak lagi menggunakan nomor telepon. Hotline ya. Nah, hotline, tapi sudah menggunakan aplikasi. Nah, itu juga sedang hari ini dipersiapkan oleh teman-teman Diskominfo dan kami pemerintah Kota Bekasi, selaku legislator Kota Bekasi masih menunggu itu juga. Ya, formulanya seperti apa, bagaimana. Tapi intinya, gagasannya, niatannya sudah ada ke sana. Ya, tinggal nanti idenya dituangkan dalam hal teknis, ya itu kita masih menunggu teman-teman Diskominfo, Pak Diki. Artinya besok warga Kota Bekasi kalau mau pengajuan apapun, mau melakukan pengaduan, keluhan warga, sudah akan jauh lebih cepat. Karena akan aplikasi yang kita siapkan sebagai wadah untuk pengaduan warga. Lampu jalan mati, jalan rusak, air datang banjir, tinggal lapor. Ya, nanti pemerintah Kota Bekasi akan mengerjakan lebih cepat.
Itu tugas legislator. Nah. Gitu. Kita ngawasi nantinya. Digitalisasi. Nah, ini mengenai sebenarnya digitalisasi ini kan menjadi hal yang penting karena Jakarta juga yang kita sudah ketahui bersama, ibu kota kita sebagai satelitnya, kita harus mengikuti, buru-buru mengikuti di sana kan, ada apa namanya terkait keamanan, CCTV dan segala macam. Pak, seperti apa sih Pak aplikasi-aplikasi pemerintah yang Bapak tahu sekarang? Kan biasanya yang terjadi itu kayak di Disdik kemarin itu aplikasi PPDB online-nya sering nge-lag atau apa nih? Biar memberikan tekanan politik agar digitalisasi ini tidak jadi proyek mercusuar. Oke, begini ya. Prinsipnya segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi haruslah memiliki kebermanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi warga Kota Bekasi. Pertama itu dulu. Yeah. Ya. Kedua, terkait dengan kaitannya pemanfaatan teknologi terkait dengan keamanan, ya tentu saja kemarin kita ngobrol juga rapat denjak pendapat bahwa RDP ya rapat dengan pendapat bahwa Diskominfo ke depan akan melakukan penambahan CCTV ya di sejumlah titik keramaian. Tujuannya apa? Pemantauan nanti teman-teman Dinas Perhubungan, Pol PP dan Polres setempat Kota Bekasi tentunya berkoordinasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi aduan warga semakin cepat. Jadi kan gini, ini semua nggak bisa terputus-putus Pak Diki. Ini rangkaian. Aplikasinya siapkan, CCTV pemantauannya juga disiapkan. Jadi semua bisa terkoneksi dan tersistem. Nah sehingga kebermanfaatan menolong warga jauh lebih cepat Pak Diki. Nah kalau kita berkaca dengan DKI, ya DKI kan hari ini juga memang sudah punya transportasinya bagus, Jaklingko-nya keren kan, kan? Betul. Kemudian Bapendanya juga bagus tuh digitalisasinya sehingga mereka bisa menambah beberapa digit gitu. Di Surabaya juga saya dengar juga digitalisasinya keren sehingga di Kota Bekasi ini kan kadang-kadang proyek itu menjadi hanya proyek mercusuar aja Pak. Nah ini perlu ada tekanan politik nggak menurut Pak Samuel nih? Ya saya bilang mungkin nggak perlu tekanan politik karena antara pemerintah Kota Bekasi dengan lembaga DPRD Kota Bekasi, kita punya semangat yang sama. Ya, kita punya semangat yang sama melahirkan kebijakan publik ya yang bermanfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau bicara hari ini transportasi, ya tentu memang bukan mitra saya juga. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, ini kembali ke digitalisasi sih Pak sebenarnya. Kemudian Bapenda bagaimana mau dimakan, sebetulnya bukan mitra saya juga. Tapi hari ini hotel-hotel yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 3 ya, hotel-hotel dan rumah makan yang tidak bayar pajak, segel. Wah, kalau disegel itu kan jadi akan terang. Berapa sih tunggakan pajak retribusinya? Betul. Nah, dibayarkan. Nah, itu memberi efek jerah bagi yang lain-lainnya yang sudah mau jatuh tempo harus bayar pajak, jadi bayar. Nah, itu akan menambah. Nah, tapi intinya Pak Diki, bahwa hari ini teman-teman pemerintah Kota Bekasi dalam kami sebagai anggota DPRD Kota Bekasi yang melakukan pengawasan tentu akan terus melakukan secara optimal ya bagaimana anggaran yang digunakan bisa langsung ya sesuai dengan judulnya masing-masing ya ada judul buat CCTV, ada judul buat comment center ya sesuai dengan nomenklatur ya Pak Diki. Luar biasa ya. Jadi Komisi 1 dan sekaligus Bapemperda ini benar-benar gercep gitu ya dalam hal membuat aspirasi warga, kenyamanan warga menjadi terimplementasi. Nah hubungan dengan dinas-dinas sendiri Pak Komisi 1 seperti apa saat ini? Tentu berjalan dengan baik Pak Diki. Kenapa? Nggak ada sih dinas manapun yang kita surati atau kita panggil tidak hadir, tidak ada. Pendapat nggak ada ya? Nggak ada yang nggak hadir. Ya. Hadir semua ya? Ya kalau nggak hadir, pasti ada sesuatu. Ya, tapi kan faktanya hadir, hubungannya baik. Karena kita juga teman-teman DPRD ya, dalam hal ini Komisi 1, ketika melakukan kritik yang membangun, kritik dengan penyertaan saran, kritik dengan data-data ya, data-data, laporan-laporan warga, bahkan bukan berdasarkan data, fakta lapangan, ya. Jadi yang empirisnya itu seperti apa itu kita lakukan. Kemudian juga dalam melakukan kritik Pak Diki, ini yang Pak Diki harus ketahui banget.
semua dilakukan secara objektif. Jadi kita tidak pernah menyerang personal. Iya. Bukan Pimpinannya. karena like or dislike. Ya enggak lah Pak Diki. Kita Ini kurang tempat ya, kerja ini. langsung. Ya. Nggak ada lah, nggak. Kita Oke. nggak seperti itu Pak Diki. Nah, pemirsa Telusur Parlamentaria, sebenarnya podcast kali ini adalah podcast pamungkas dengan Pak Samuel Sitompul ini. Dan hari ini kita memang luar biasa ya untuk berjuang dari Bekasi menuju ke Pondok Indah ini, ke rumah keluarga besarnya Pak Samuel untuk khusus podcast kali ini. Ya. Pak Samuel, ini tadi kan sudah kerja ini gimana nih pribadinya Pak Samuel atau gimana nih tentang perjuangan dari awal seperti apa sih Pak jadi Dewan ini? Ini biar ada intermezzo sedikit. Ya, ini ngomongin pencapaian ya. Iya, pencapaian. Kebetulan memang Pak Diki saat ini saya berusia 31 tahun. 31. Termuda nggak ya? Enggak juga. Oh, enggak ada yang ya? lebih muda. Ada yang lebih muda, oke. Ya. Tapi termasuk termuda lah ya? Ya, ada 3-4 orang yang sumuran sama saya. Oke. Nah, jadi saat saya dilantik saya usia 30 tahun. Basically-nya Pak Diki, saya memang seorang wira swasta ya. Di mana Sebelum jadi Dewan jadi wira Ya, swasta. betul. Pengusaha ya? Pengusaha lah ya? ya usaha ya. Oke. Nah, kalau saya udahlah nggak usah terlalu sampai Iya. situ ya. Intinya saya usaha. Iya. Tapi saya bergabung dengan organisasi namanya Pemuda Batak Bersatu Pak Diki. Oke. Nah, di PBB memang saya belajar giat sosial. Saya belajar jadi lebih rendah hati. Biasanya kita Pak Diki orang bukain pintu mobil kita bahkan. Ya, kita kalau jalan kan ini. Tapi ternyata kita berubah di PBB. Saya diajarkan, maaf nih, mikul jenazah orang yang saya tidak kenal. Iya. Saya naik motor pakai bendera kuning. Iya. Pak Diki bisa bayangkan Iya, seperti iya. itu. Nah, kita lakukan. Dan saya dengan PBB ketika turun, saya merasakan bahwa iya sih, memang saya terpanggil untuk menjadi anggota dewan. Tujuannya apa? Ya, untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman. Jadi PBB dulu sebelum masuk politik atau masuk politik dulu di PBB? Ya, PBB dulu akhirnya politik. Menentukan pilihan ke parpol ini lah Partai ya. PDI Perjuangan. PDI Ya, karena memang gini, sejalan dengan ideologi Marxisme yang saya pelajari sejak kuliah, sama dengan nilai perjuangan yang saya miliki secara ideologis. Oke. Nah, bahkan Pak Diki harus tahu, saya tinggal di Jatiasih. Ya. Saya tadinya mau maju di tempat kediaman saya Jatiasih, ya. Nah, tapi ternyata harus dipindahkan di Tuhan berkehendak Kecamatan lain. Timur. Ya, Ya. Tuhan berkehendak lain. Partai menugaskan pindah. Iya, Tuhan Nah, tapi sebagai kader partai yang berjuang militan ya, mau ditaruh dimanapun, fight. Ya, oke. Dan alhamdulillah kita terpilih. Tapi itu bukan soal gagah-gagahan, itu melainkan kehendak Tuhan. Saya yakin Pak Diki begini, kalau kita memiliki niat yang baik, Iya. diawali dengan niat yang baik. Jika kita memiliki niat yang baik dan tekad yang kuat, yakinlah bumi dan segala isinya akan membahu membentuk perjuangan kita. Oke. Ya, itu law of attraction. Ya, kalau kita yakin, semua orang pasti dukung, semua orang pasti bantu. Dan saya nyalek juga nggak berbiaya besar tadi. Ya, kenapa? Kuncinya semakin dekat dengan rakyat, semakin tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kehendak rakyat. Dan perjuangan aspirasinya tepat sasaran. Jangan sampai begini Pak Diki. Di sana nggak butuh aspal, kita kasih aspal. Di sana butuhnya posyandu, ya kan? Kita kasih PJU, lampu. Itu namanya Pak Diki. Jadi dalam berjuang itu, kuping kita ini harus banyak mendengar kehendak rakyat. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Diki. Jadi awalnya karena memang senang berorganisasi. Ya, sedang berorganisasi, terpanggil lah. Saya bilang ini namanya, Sebagai pengusaha kan harusnya sudah mapan dalam hal ekonomi, kok tiba-tiba memilih jalur ya pelayanan publik seperti DPRD, Pak. Apa nih yang menyebabkan tiba-tiba gitu? ya, garis bawahi Pak Diki, iya. bisnis saya nggak ada hubungan dengan APBD. Ya. Tapi ini namanya heart's calling, panggilan hati. Memang untuk melayani gitu ya. Pak Diki, kalau Pak Diki harus bisa dicek saya ke bawah, ya, ketika teman-teman warga butuh advokasi rumah sakit, saya cepat tuh, saya nggak pernah lambat. Ketika teman-teman warga butuh Ambulan ya, bantuan, kita cepat bergerak. Bahkan saya termasuk anggota dewan yang
menurut saya ya, Hmm. nggak pelit lah. Banyak proposal yang saya bantu Pak Diki. Gitu ya. Bahkan yang tidak milih saya aja. Iya, iya. Saya tahu kelompok itu tidak milih saya. Iya, Saya bantu Pak Diki. Karena saya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. iya. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat teman-teman Samuel Sitompul. Nah, Betul. enggak. Kita bantu semuanya Pak Diki. Nah, dari 3 aspirasi terbesar masyarakat yang paling sering masuk ke meja komisi seperti apa, Pak? Tiga aspirasi yang terbesar yang sering masuk Oke, ke meja kita komisi. berarti kaitan dengan komisi Iya. ya. Ini Pak Diki. Tentu teman-teman berharapkan pelayanan publik yang baik, cepat. Mm-mm. Bikin KTP tidak harus sulit, Mm-mm. ya. Izin-izin gampang. Gitu. Tidak ada pungli. Iya. Nah, itu hari ini masalah. Pak Dewan, saya mau bikin KTP di Pimpong, KTP kelurah, kecamat, dan lain sebagainya. Ya terus terang dong. Sekolah susah masuk nih Pak Dewan gitu ya. Itu komisi Oh, itu komisi 4. empat, oke. Pak Diki terlalu bersemangat. Enggak kan biasanya kan sering aduan-aduan itu kan. Ya, iya, pas tapi setiap tahun itu kan. maksud saya korelasi dengan komisi 1. Tiga hal itu apa? Izin dipermudah. Ya, perizinan ya harus lebih mudah. Kemudian yang kedua, pelayanan publik. Iya. Ya, nggak boleh dipimpong. Ya. Kadang-kadang bikin KTP nunggu lama, Oke. itu penting ya. Hmm. Sama satu lagi, ini menjadi penting juga terkait dengan Komisi 1, Hmm. yaitu apa namanya, akses informasi. Oke. Ya, jadi orang kadang-kadang nggak tahu Hmm. mau Mau kemana? kemana, ke kelurahan kah, kecamatan kah, Iya. atau ke Dukcapil kah. Betul. Nah, itu kita bantu teman-teman sekalian. Dan saya hari ini sangat berjuang sekali, semangat kepancasilaan dan kebinekaan Hmm. itu mengakar di Kota Bekasi. Kalau semua warga Kota Bekasi punya semangat kepancasilaan yang sama, Pak Biki, Hmm. saya yakin iklim investasi juga akan cepat datang ke Kota Bekasi. Karena kita kan nggak punya sumber daya alam, kita Iya. nggak punya tambang, kita nggak punya Kita jasa dan apa ya? ya, perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa. Ya, artinya memang itu yang harus banyak masuk di Kota Bekasi. Nah, artinya kalaulah itu semua semangat kebangsaan itu muncul, nggak ada lagi pungli, nggak ada lagi jatah preman, Hmm. nggak, Waktunya sempit. iya, Waktu betul, singkat ya kan? nggak ada lagi perizinan yang Durasi, dipersulit gitu, iya, udah nggak ada. durasinya lama. Ya akhirnya semua orang mau investasi di Kota Bekasi, Hmm. di planet Bekasi yang orang suka gambarkan, ternyata Iya. nggak seperti itu, Iya. gitu. Ya kita pernah kok mencapai kota toleran nomor 2 saat itu. Hmm. Ya, walaupun saat ini sudah tidak lagi mencapai kota toleran nomor 2, Hmm. tapi saya yakin ya, Hmm. di kepemimpinan Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Tridianto, kita Kota Bekasi dapat mencapai itu kembali. Oke. Nah, Pak, kita sudah mendengar langsung bagaimana Komisi 1 bekerja di jalur birokrasi dan isu digitalisasi, pelayanan publik hingga refleksi aspirasi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Samuel Sitompul yang sudah hadir dan membuka ruang dialog transparan. Sebagai pertanyaan penutup nih, kalau harus memilih satu kalimat untuk meyakinkan warga bahwa Komisi 1 bukan sekadar penonton birokrasi, kalimat apa yang Bapak ingin sampaikan langsung kepada masyarakat Kota Bekasi? Baik, ini Satu kalimat. ya. Ya. Laporkan, kami akan tindak. Oke, itu kalimatnya ya. Jadi kalau ada warga bermasalah, Komisi 1 membuka pintu lebar-lebar ya Pak, ruangnya. Laporkan, Iya. kami tindak. Oke, luar biasa ya. Nah, Pak Samuel, terima kasih waktunya kita sudah diterima. Makasih juga Pak Diki datang jauh-jauh ya, Pondok Indah ya. Iya, Pondok Indah luar biasa saudara ya. Dan untungnya kita nyampe sudah hujan gitu ya, baru hujan ya. Jadi nggak sempat panas-panasan. Ya, Pak, bagaimana keluarga saat ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya semua bekerja dengan baik Iya. sesuai tupoksinya. Iya, iya. Anggota dewan banget ya ngomongnya sesuai tupoksi gitu ya. Istri tugas sebagai istri, Iya, iya. suami tugas sebagai Iya, seorang iya. suami. Gitu dia. Ada terakhir Pak, keluhan Pak, apa namanya dari Keluhan? keluarga misalnya Bapak waktunya banyak banget. Oh iya gitu ya kan? Mana istri mana? Nah, mana istri, mana istri. Iya. Iya. Memang sejak jadi dewan, Bang Diki, saya panggil abang aja ya. Iya, iya. Itu waktu terbatas Iya. ya sama keluarga. Karena gini, Mm. saya HP itu nempel sekali di saya. Iya. Karena orang minta ambulan, kadang-kadang kita nggak tahu orang butuh apa namanya rumah sakit itu Iya. urgent Pak Diki. Iya, iya. Nah Kak, lagi ngobrol sama istri saya bisa sambil WA gini. Kadang jadi nggak hilang fokus. Iya, ya. hilang keterbatasan waktu. Iya. Tapi
ya alhamdulillah saya juga jadi dewan. Udah siap lah ya, istri udah siap ya punya suami dewan. Nah, gitu ya. memang menjadi penting ya kalau sudah meridoi dari mulut, Iya. maka harus meridoi juga dari tindakan dan perbuatan, gitu ya. Ke depan apa nih Pak langkah yang Bapak akan ambil Pak setelah ini apa namanya ada mimpi-mimpi atau harapan-harapan yang akan dicapai Pak ke depan? Ya, jadi gini Pak Diki, saya bicara objektif ya. Jadi salah satu program nasional Bapak Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis. Yeah. Ya, saya akan melakukan, menurut saya itu jadi nantinya ke depan akan menjadi mitra Komisi 1 juga, ya karena itu terkait dengan pelayanan. Yeah. Ya, walaupun memang belum ada nih secara nomenklatur, tapi ke depan saya yakin pemerintah Kota Bekasi arahnya ke situ akan pasti. ke situ. Yeah. Ya, Komisi 1. Ini bagus. Kenapa? Karena ini memindahkan uang infrastruktur yang tadinya hanya di atas jadi ke bawah. Yeah. Pedagang telur, pedagang ayam, pedagang tahu, tempe dan sebagainya. Ekonomi keracyatannya bergerak ya. Bahkan satu dapur MBG untuk yang memberikan makan 3.000 sampai 4.000 orang itu membutuhkan 50 orang karyawan. Jadi per satu dapur bisa menyerap 50 tenaga pekerja. Yeah. Nah, saya harus bilang gini Pak Diki. Saya kan juga memperhatikan secara ini ya. Ternyata makan bergizi itu kadang-kadang tuh nggak enak. Saya lihat. Siapa yang mau makan begini? Awalnya saya dalam hati saya gitu, komplain. Tapi akhirnya saya setelah melakukan pemahaman terkait dengan gizi. Jadi memang MBG itu bukan makan enak, tapi makan bergizi. Yeah. For example, Pak Diki, misalnya begini. Kadang-kadang kita lebih senang minuman manis. Hari ini banyak anak muda sudah sakit ginjal, cuci darah. Betul, diabetes ya. Diabetes. Sekarang minum yang manis terus. Betul. Memang kadang-kadang bagus minum susu milk yang itu karena mengandung mineral, kalsium dan lain sebagainya. Yeah. Tapi harus juga kadang-kadang diimbangi dengan minum yang low fat, zero sugar. Nah, kayak gitu-gitu tuh Pak Diki. Yeah. Makanan hari ini proteinnya. Kita kalau makanannya berlemak terus kan nggak bagus. Junk food misalnya. Yeah. Nah, makan bergizi ini saya rasa bagus karena tanpa kita sadari